kali ini akan kuliah kerja lapangan ke Bukit Tinggi. Mari saksikan keseruannya. Diawali dengan perjalanan menuju instansi pertama, yaitu Balai Kota Bukit Tinggi. And finally, kita sampai di Balai Kota Bukit Tinggi. Dan di sini sudah langsung disambut oleh Bapak narasumber kita, yaitu Dr. Randus Melvi Abra MSI sebagai staf ahli Wali Kota Bukit Tinggi, yang akan memberikan pengetahuan terkait dengan tema ilmu administrasi negara di era transformasi yang menjembatani cita-cita dan realita dalam tata kelola pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dijelaskan yaitu bahwa pemerintah memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, fungsi regulasi atau pengaturan. Yang kedua, fungsi pelayanan atau servis. Dan yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Di era digital, peran perguruan tinggi di Indonesia sangat penting, di mana masyarakat saat ini menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, terutama dalam aspek transformasi digital, transformasi birokrasi, dan globalisasi serta persaingan sumber daya manusia. And next, selamat datang di Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi beralamat di Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Dikenal sebagai Radio Bela Negara, cikal bakal RRI Bukit Tinggi mulai mengudara pada tanggal 14 Januari 1946, yang merupakan kelanjutan dari penggunaan fasilitas penyiaran yang sudah ada di Bukit Tinggi sejak masa pendudukan Jepang. Pada masa-masa awal kemerdekaan, peran radio ini sangat vital sebagai sarana propaganda dan penerangan untuk membangkitkan semangat juang rakyat. Puncak peran historis RRI Bukit Tinggi terjadi pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, setelah agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948, di mana para pemimpin RI di Yogyakarta ditangkap. Pada saat PDRI diproklamasikan di Bukit Tinggi, stasiun radio di sana yang merupakan salah satu dari 2 stasiun PHB Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI menjadi ujung tombak komunikasi. Radio ini menjadi sarana utama untuk mengkumandangkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI masih berdiri teguh meskipun para pemimpin ditahan. Perannya yang besar dalam mengawal perjuangan PDRI menjadikan radio ini berlabel Radio Perjuangan. RRI Bukit Tinggi merupakan stasiun radio tipe C yang memiliki 3 programa, yaitu programa 1, programa 2, dan programa 4. Nah, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI terus beradaptasi melalui aplikasi RRI Digital, digitalisasi konten, serta penguatan distribusi lewat media sosial. Inovasi ini membuat RRI tetap relevan, khususnya bagi generasi muda yang lebih digital natif. Oke semua, hari ini kita cukupkan dan langsung istirahat. See you the next day. The next day, kita ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dengan narasumber Ibu Merialza ST sebagai penyuluh lingkungan hidup ahli muda di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Nah, di sini dijelaskan untuk Kota Bukit Tinggi sendiri menghasilkan sampah 100-110 ton per hari dengan biaya pengelolaan sampah mencapai 22 M per tahun. Dengan tingginya sampah yang dihasilkan, DLH Bukit Tinggi sangat membutuhkan peran masyarakat, terutama dalam pemilihan sampah. Pemilihan sampah merupakan kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, contohnya sisa makanan, tulang, duri, daun kering, daging, ranting. Dan cara pengelolaannya dijadikan kompos, makanan ulat maggot, biogas, dan ekoenzim.
Yang kedua, sampah anorganik atau non-organik, yaitu sampah yang sulit terurai. Contohnya plastik, kaca, aluminium, botol plastik, kardus. Dengan cara pencegahannya, pertama mengurangi pemakaian sampah atau reduce, yang kedua digunakan kembali atau reuse, yang ketiga didaur ulang atau recycle. Pemilihan yang ketiga yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Cara mengolahnya dikumpulkan dan diserahkan ke pihak ketiga yang mempunyai izin. Nah, pentingnya memilah sampah. Yang pertama, agar sampah kering dan sampah basah tidak tercampur. Yang kedua, menghindari material-material berbahaya. Yang ketiga, mempermudah dalam pengolahan dan daur ulang sampah. Yang keempat, mengurangi biaya operasional pemusnahan sampah. Yang kelima, meminimalisir sampah yang akan berakhir di TPA. Oke semua, untuk agenda selanjutnya kita rekreasi ke Jam Gadang Book. Dan setelah itu kita meninggalkan Bukit Tinggi kembali ke Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll